walawin gomasa muhdisun walau fima in qalil biniyatin mu'tabaratin bimamaro azzahu anil wudu'i walau lam yamkus fil igimas zamanan yumkinu fihi tartib. Jadi kalau ada seseorang punya nawa itu untuk wudu, bukan tenggelak apa menyelam ya, menyelam mungkin di air yang kecil. Air kolil itu bukan satu ember menurut ilmu fikih, bukan berarti satu gayung ya. Menurut daripada mazhab kita, termasuk di kitab Makodir karangan Syekh Ali Maksum, termasuk juga difatwakan oleh Imam Nawawi juga sama, bahwa yang dimaksud dengan air yang sedikit itu di bawah 175 liter itu namanya air kolil. Kalau di atas 175 liter itu namanya air kasir. Jadi hanya contoh biasanya air 1 ember umpama. Padahal setiap air di bawah itu kan banyak. Di bawah 175 liter yang disebutkan 2 kula, bukan 2 kula kolam. 2 kula itu bahasa Arab kula taid ya. Itulah yang dimaksud dengan 175 liter itu namanya kolil. Di atas 175 liter namanya pasir. Yang boleh untuk namanya apa? Dikobok ya. Jadi kalau memang airnya banyak, baknya besar, apalagi 1 meter kali 1 meter lebih maksimal, airnya penuh, itu lebih mengirit lagi, wudunya kita langsung dikobok itu. Irit dan juga bekas-bekas air wudu itu kan ciptaan min kulidain ya itu. Kemudian kalau ada orang yang memang menyelam umpama, menyelam di air yang sedikit di bawah itu aja, atau mungkin hanya 100 liter lah contoh ya, kolamnya kobaknya 100 liter, kemudian kita menyelam, waktu menyelamnya muka ke tenggelam juga, kaki tangan juga masuk. Nah dengan kita pakai niat wudu itu hukumnya mengesahkan, meskipun pada waktu bangun pasti itu air mustamal karena di bawah 2 kula ya, kurang daripada 2 kula. Kemudian naam lawik tasala biniyati fa yusaratu fi atartib hakikatan. Beda lagi dengan kita waktu ada iktisal, ada ingimas, beda. Kalau ingimas kan menyelam, kalau bisa mandi biasa seperti di kobak, di keran dan lain-lain. Kalau kita pengen wudu tetap saja kita untuk seperti tertib seperti biasa, diawali dengan cuci tangan, berkumur dan lain-lain sampai kita mencuci kaki. Kalau tadi sifatnya adalah menyelam ya, tapi apalagi yang di air banyak, meskipun di air sedikit asar terkena ya, tercuci muka kita, tangan kita, kaki kita, dan ini juga emang cukup rumit ya, karena membahayakannya setelah selesai kita. Jadi sayang air yang tadinya tohir mutohir menjadi mustamal. Air mustamal itu suci tapi tidak mensucikan ya itu. Kemudian wala yaduru niswan lum'a aw lumain fi ghairi adil wudu balau kana ala ma'ada aduahu maniun kasamin lam yadur kulama tazharu kama tazharu syehuna. Termasuk juga kalau memang ada beberapa yaitu terlewat, tapi terlewatnya tidak terkena air anggota badan kita yang bukan anggota wudu ya itu, kecuali kalau memang adus itu kan semuanya anggota kita semuanya adalah waktu adus harus dicuci. Kalau dalam wudu kan terbatas muka, tangan ya, kaki itu diantaranya. Nah kemudian ada yang memang tidak tercuci ya itu, tapi luar daripada anggota wudu, itu hukumnya adalah yaitu sah, hanya yaitu permasalahannya untuk penyempurnaan ya dari cucian-cucian kita, baik muka kita, tangan kita, termasuk yaitu adalah kaki kita. Meskipun ada samin itu semacam lilin ya, malam itu lilin atau mungkin cat, tapi adanya di luar anggota wudu, itu hukumnya adalah sah. Kemudian walau ahdasa wa ajnaba azza'ahul guslu anhuma biniyatihi. Kalau ada yang punya hadas kecil dan termasuk juga punya hadas besar ya,
Ini cukup adalah al-ghuslu mandi 1 kali anhuma dari hadas kecil dan besar biniyati dengan niat adus. Ini mandinya kalau mau dipraktekkan harus di swimming pool tuh? Kolam renang ya, kolam renang. Jadi begini para jamaah, jangan lupa ya, ini jangan sampai salah praktek. Ini kan bahaya Biki. Ya. Umpama kita punya hadas kecil, punya hadas besar. Contoh saja, bukan jorok kalau dipikirkan. Umpama kita bersatu dengan istri kita, ya, keluar air mani berarti hadas besar. Hadas kecilnya antel dengan kulit istri kita, antel, ya. Kira-kira antel deh. Antel deh. Itu yang membuat hadas kecil tuh karena kita nempel dengan kulit istri kita. Nah, keluar air maninya hadas besar, nempelnya hadas kecil. Umpama kita mandi di kolam renang ya, karena kan besar airnya. Tapi niat adus. Nawaitu rob al hadasil akbari anjamil bari fadlillahi taala. Itu. Tapi dijaga, dipelihara. Waktu adusnya itu jangan sampai memegang hal-hal yang membatalkan kepada wudhu kita sesuai dengan mazhab kita. Langsung tenggelam, meskipun kalau di mandi biasa kan kita harus rapi ya. Kalau di kolam renang itu sekaligus otomatis tuh masuk ya ke lubang pori-pori kita, langsung saja berangkat, nggak usah wudhu lagi. Ya, kenapa? Jangan wudhu itu hadas kecil. Jangan-jangan hadas kecil, hadas besar juga udah hilang. Itu ya. Tapi jangan main-main ya, jangan coba-coba aja. Kalau memang di air-air biasa, harus di kolam renang. Jadi wayahna orang kudu baruga kenal kolam renang. Ya. Kalau memang mau praktek itu ya itu. Jadi artinya kalau ada yang begitu kita sudah tahu ya bahwa ada keterangannya. Tapi awas waktu kita adusnya itu tidak boleh memegang hal-hal yang membatalkan kepada wudhu. Kalau membatalkan kepada wudhu yang terpegang, nanti kembali lagi kita punya hadas kecil. Hadas besar hilang tapi punya hadas kecil. Terakhir, wala yajibu tayakunu umumil ma'i jami al udwi bal yakfi golabatuzon. Dan tidak ada kewajiban untuk meyakinkan yaitu siraman air yang ke seluruh badan kita, umpama dalam adus itu yang di belakang, cukup kita adanya zon dugaan saja. Contoh begini nih, kita habis adus ya, bukan seperti di tadi kolam renang ya, adus biasa, nggak usah kita ke istri kita, mah tolong dong lihat di belakang kebasahan, nggak usah, ilmu begitu zon saja. Seperti kita ke kiblat ya, untuk yakin itu di depan nanti di Masjidil Haram, mudah-mudahan orang singkat berkah sadayananya ke Haramain, karena kelihatan Ka'bah itu yakin. Tapi kalau dari kita zon saja melalui ilmu perpalakan, melalui astronomi ya, sekian derajat dari Indonesia menuju Saudi Arabia ataupun pas kepada Ainul Qiblat, karena di mazhab Syafi'i bukan jihatul Ka'bah kiblat, tapi harus Ainul Ka'bah, Ainul Qiblat.